بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah, kita sudah memasuki judul baru, yaitu babut tawaddu'i, bab yang membicarakan tentang tawadhu, ya. Wa khifdil janahi lil mu'minin, dan merendahkan diri sama-sama orang mukmin. Berarti menyoba orang kafir baik tak perendah dah. Ini kepada orang-orang mukmin. Sekarang kita akan melihat makna tawadhu itu apa sebenarnya. Sebenarnya dalam ibadah salat itu sudah ada filosofi tawadhu yang kana buat temayang. Pakiban kana buat temayang. Tawadhu itu berasal dari kalimat wada'ah. Wada'ah itu apa? Meletakkan sesuatu duduk meyuk. Makanya ketika kita sujud, itu kepala sejajar dengan kaki. Itu ada makna filosofi tawadhu yang kana. Maka jika menyorong tembayang tabe-tabe tembayangnya, kajilah urun tawadhu. Kalau dia itu salatnya benar-benar, kalau betul-betul dia melakukan ibadah salat, yang tawadhu kan mendemai kan dalam tembayang. Tapi naci urun temayang, tawadhu enggak dapat lagi, hana mendemai lo. Maka di dalam hidup kita, ini kepala ini enggak pernah sejajar sama kaki. Ketika mau tidur, bawa bantai, tapi waktu kaki, atau kita tidur di samping begini, jadi tidur di atas lengan. Tapi ketika salat, nyo dahi uleng dengan kakinya sejajar. Kita kira saja rakaat pertama ada 2 kali, rakaat kedua 2 kali, rakaat ketiga ada 2 kali, 6 go. 6 go kita meletakkan kepala dan kaki itu sejajar. Kalau tempat lain kan tidak. Lagi orang meninggal dunia, orang meninggal dunia itu kakinya, orang yang hidup kakinya tidak pernah menyatu, Pak. Satu ke depan, satu belakang. Kalau ketika berjalan, ketika salat begitu juga, selalu tidak pernah ketemu kaki ini. Kapan kaki ini ketemu? Ketika mati, meninggal. Waktu meninggal gikat li dengan umumnya dua-dua gikat. Kasib ni jak-jak apa baik jak-jak li. Kasib ni pubut kasib kabeh mendum hana siapa terpulih gikat tu. Hanjik jak tahu li. Ketika salat tak ada orang salat begini, hana apa kaki minau dalam sembahyang. Selalu begini renggang. Ketika sujud begitu, hana urut renggang lagi apa? Apa namanya? Selalu renggang. Ketika mau berjalan begitu, hana jak dua-dua yang buat kaki, hana satu depan di belakang, depan belakang. Tapi ketika meninggal, hana apa berkhabar mak kasib, yang kasib. Wal tafatis saqu bisak. Ketika kaki kanan, kaki kiri itu sudah menyatu. Sudah menyatu apa? Akan meninggal dunia. Sekarang kita melihat ada satu ayat Al-Quran. Jadi kitab Riyadhus Shalihin yang sudah ditahqiq itu ada beberapa ayat untuk mendukung hadis. Jadi kita baca satu ayat saja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dalam surah Asy-Syu'ara ayat 215. Wakhfid janahaka. Wakhfid itu apa? Janah itu ibaratnya begini, Pak. Mbek salah baca nyo junah ndek ka dosa ni, Pak. Junah nya dosa. Janah itu sayap. Maka ini merupakan kalimat majas.
Wahfid janahaka, jangan kepakkan sayapmu begitu besar, tapi rendahkanlah dirimu. Ya, artinya apa? Rendahkanlah sayapmu, artinya rendahkan dirimu. Itu makna tawadhu. Limanittaba'aka minal mu'minin. Ayat ini memang khusus untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi di dalam kajian usul fiqh, al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususi sabab. Jadi kalau ada ibarah itu bukan khusus untuk Nabi saja, tapi juga berlaku untuk umat Nabi. Makna jibu, tak boleh kita sombong, harus bertawadhu. Ya, sebagaimana Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad, tawadhu'lah kamu, rendahkanlah sayapmu. Artinya apa? Rendahkanlah perkataanmu, baik temenak, baik perayatu, rendahkanlah dirimu. Limanittaba'aka minal mu'minin. Ini lam tahqiq namanya. Bagi orang-orang mukmin, tapi orang kafir baik. Orang kafir harus dapat kerah tu. Orang kafir harus dapat kerah tu. Tetapi orang beriman jangan. Ini kan tengok kata balik. Kau orang beriman dapat kerah tu, kau orang kafir tak rendah tu, kata balik. Ya. Sekarang kita masuk dalam hadisnya. Hadis yang pertama itu dari Iyad bin Himar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha auha ilayya an tawadhu. Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah, mewahyukan kepada saya. Ini kalimat ini ijaz hazaf. Rupanya ijaz hazaf itu bukan di dalam ayat Al-Quran saja, tapi dalam hadis ada juga. Allah mewahyukan kepadaku, kata Rasulullah, antawada'u, supaya umatku itu, supaya kamu itu tawadhu. Ya, supaya kamu tawadhu, supaya merendah diri. Untuk apa? Hatta la yafkhara. Ini hatta ini lil ghayah. Lil ghayah itu apa maksudnya? Fungsinya untuk, nah ini Pak, ini makna hatta. Jadi ketika kita ambil wudu, sampai ke mana ada batasan, maka hatta itu batasan namanya. Ketika kita melakukan sesuatu, basuh kaki, sampai ke mana ada batasnya, ada batasnya. Ini begitu juga. Ini maknanya lil ghayah. Batas akhirnya, tujuannya untuk apa? Supaya kamu itu la yafkhar ahadun ala ahadin. Seorang itu tidak membanggakan diri, lun paling hebat kan lun, kan ron, paling hebat kan lun, mandung katnya. Bahkan di dalam hadis qudsi Allah mengatakan begini, barang siapa yang bertawakal pada dirinya, bagaimana tawakal pada dirinya, nyo menyokong gara-gara lun hana bereh nyo, nyai tawakal wa roy ba, nyo menyokong ilmu lun hana bereh nyang katawakal wa roy ba, menyokong lun, menyokong ilmu lun, menyokong lun purnonya hana bereh. Ini namanya tawakal pada diri sendiri. Atau tawakal pada harta. Nek tenang mentang nek pengyah cukup jai nek. Don tenang mentang nek tikula ni ju nek tujuh keturunan nabeh pengyah. Itu tawakal sama harta namanya. Atau tawakal sama jabatan. Bagaimana tawakal sama jabatan? Bapak tenang saja, selama saya menjabat beres mendu tenang mentampu menghera pinah gede nya urusan lun tenang mentang. Itu orang tawakal sama jabatan. Maka Allah mengatakan, barang siapa bertawakal pada dirinya, pada ilmunya, pada hartanya, pada jabatannya, maka uruslah dirimu sendiri, kata Allah. Jangan minta bantuan saya, kata Allah. Minta bantuan sama akalmu, minta bantuan sama ilmumu, minta bantuan sama hartamu, minta bantuan sama jabatanmu, kata Allah. Maka orang seperti ini le stres. Bagaimana le stres? Dia bertawakal sama hartanya, tiba-tiba hartanya hilang, habis mendu. Ada tu bukan leka stres. Atau dia bertawakal sama jiwanya, sama tubuhnya, tenang menteng, selama nalun bereh. Rupanya mutakid dengannya, takid. Dia dulu tawakal sama tubuhnya. Maka orang seperti ini banyak yang stres. Satu. Yang kedua, barang siapa bertawakal kepadaku, kata Allah, kita nyota pebut taboh hai. Setelah itu kita tawakal, lun tawakal badron ya Allah. Lun usaha kali mendung kali lun tawakal ya Allah. Penejo rezeki hana nejo rezeki, yang jelas lun kalau berusaha ya Allah. Barang siapa bertawakal kepadaku, kata Allah, akan aku urus urusannya, tenang mentang. Inilah makna may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja.
Kalau kamu mau patuh kepadaku, aku berikan jalan, kata Allah. Tapi nak jalan, tapi nak jalan. Maka hidup itu selalu tersenyum, selalu mangat udah memang. Mangat dah udah. Nyo mekrok muka tapi. Budah mekrok muka, kalau engkau mekrok muka, mekrok muka apa tutah memang. Menjaih tutah ajak kantor tutah, kalau naneng tutah, mandung tutah memang. Nyan mbak, mandung tutah. Maka bagaimana? Tawakallah kepada Allah. Tawakallah kepada Allah. Ya. Wala yabghiya ahadun ala ahadin. Kalau seorang sudah tawadu, maka dia tidak akan pernah menganiaya orang lain. Hana ganiaya kau enggak? Ya, hana ganiaya kau. Hadis ini rawahu Muslim. Dan masuk hadis yang kedua. Ini hadis dari Abi Hurairah, salah seorang sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Pada suatu hari sahabat lain bertanya, "Ya Abi Hurairah, kami banyak mendengar hadis-hadis darimu. Hana bu lain dah. Kecuali ni pegang hadis hana bu lain. Nejak kena ne pegaknya je hana bu lain." Apa kata Abi Hurairah? "Wahai sahabat, lo nurun gatin. Mau sedekah pun hana peng. Kalaupun ilmu pun enggak begitu banyak ilmu saya. Saya berbuat sesuatu pun tak banyak, ibadah pun kurang. Jadi daripada kurang semuanya, maka saya selalu mengikuti Rasulullah. Apapun yang Rasulullah lakukan, saya catat sehingga menjadi hadis." Maka hadis dari an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ketika Rasulullah berwudu dicatat, Rasulullah berwudu begini. Untuk apa? Mudah-mudahan setelah meninggal Rasulullah, wafat Rasulullah SAW, ada yang membaca hadis saya ini, atau orang lain mengkaji hadis saya ini, kamu demi pahala. Kamu demi pahala. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah, lagi tertanam bak kaya, secara logika hana mungkin bak kayanya akan tumbuh sekian tahun kemudian. Sedangkan umur kena kat 70, 80 memang. Tetapi ketika kita meninggal dunia, bak kayanya ada yang mengambil manfaat, yang pahala mengalir sampai pahala. Selalu mengalir pahalanya. Jadi artinya kita pikir juga masa depan. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Makanya hadis dari Abi Hurairah, apa kata Abi Hurairah? Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Ini nanti ada anna, ada inna. Anna itu biasanya di tengah kalimat, inna itu di awal kalimat. Berarti kalau Abi Hurairah mengatakan anna Rasulullah, itu di tengah kalimat ini. Nanti ada yang di awal kalimat. Mana contoh? Innamal a'malu bin niyat. Ya, nampak di awal kalimat. Di tengah kalimat mana? Itulah ini. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Artinya pertama hadis ini bukan ini dimulai, tapi dari sebelumnya. Ya, maka itu di tengah-tengah, kalimatnya di tengah. Apa sabda Rasulullah? Manakasat sadaqatun min malin. Duit yang kita sedekahkan di jalan Allah tidak pernah berkurang. Hana berkurang. Kalau ada orang bersedekah, hana meninggal dengan habis kagasin gara-gara mentedekah. Hana urung gasin gara-gara mentedekah. Yang ada tanya pegang kagasin kanya, lihat kamu sedekah makanya gasin. Hana mbak, hana. Paling-paling tanya pegang gasin, hai talu tender, yang talu tendernya gasin mbak. Hai pegang gasin, ipengut ligop, yang merubah. Tapi waktu tanya pegang gasin, kenapa gasin? Lihat hai sedekah, bantuan anak yatim. Hana mbak, hana. Pegang meninggal, bagah meninggal. Lihat hai sedekah maka meninggal dunia, yang hampir hana. Itu pun tidak. Maka Rasulullah mengatakan mana kasat sadaqatun min malin. Harta yang kita sedekahkan itu tidak pernah berkurang, terus bertambah. Jadi bertambah ini ada dua pemahaman. Yang pertama, harta yang kita sedekahkan akan bertambah lagi harta itu sendiri, Pak. Satu. Pemahaman yang kedua, ketika seorang bersedekah, maka akan bertambah nikmat yang lain, Pak. Nikmat ketenangan jiwa, nikmat anak yang saleh, nikmat kesehatan yang bertambah. Kalau dulu seminggu 3 kata sakit, nyo hana sakit le seminggu ka 2 minggu 3 ya nampak. Berarti kagak tambah nikmat sehatnya, kagak tambah li Allah. Awai tutah dah menapah tutahnya jinu hana le. Jadi ini pemahaman yang kedua. Jadi artinya yang pemahaman yang pertama hartanya tidak pernah kurang, hantang gasin bahkan bertambah. Pemahaman yang kedua, seorang yang bersedekah akan diberikan nikmat yang lain oleh Allah Subhanahu wa taala.
Wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa izzan. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menambah seorang yang memaafkan orang lain kecuali kemuliaan. Maka je orang yang pemaaf gak yang kemuliaan sabai gejo oleh Allah, sabai gejo oleh Allah. Mana bukti kemuliaan? Malaikat salut ke katanya, Pak. Ya, nampak. Orang yang sering suka memaafkan orang lain, maka malaikat itu dia salut kepada orang ini. Kenapa? Derajatnya sudah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan malaikat bangga bersama orang ini, Pak. Makanya Allah pada suatu hari dalam mimpi Nabi ya. Mimpi Nabi betul-betul terjadi, mimpi kita hana lain, Pak. Ya, Pak. Malam je ke orang kaya bengah kat sinema, Pak. Malam je ke pimpinan proyek bengah je kat tukang kerja demai, Pak. Jadi mimpi Nabi, Allah bertanya kepada Nabi, "Ya Muhammad, kamu tahu enggak apa yang diperebutkan malaikat di langit? Tahu enggak kamu? Imerepah untuk bagah-bagah hajat Abu Maun itu pun." Nabi Muhammad Nabi mengatakan, "Saya tidak tahu ya Allah." Allah mengatakan apa? Yang diperebutkan malaikat di langit adalah roh orang-orang yang saleh ketika roh itu berpisah dengan tubuhnya. Malaikat imerepah ujak Abu Maun untuk membawa roh itu ke Iliyin, bahlun mentang, lun mentang. Kenapa? Begitu mulianya rohnya, Pak. Cuma menyona roh orang beruakanya naik merepah lah lagi yang kedua pada merepah, Pak. Nyai merepah malaikat, Pak. Malaikat mengatakan biar saya saja. Rupanya di dalam hadis itu yang diriwayatkan sabda Rasulullah itu, Rasulullah mengatakan apa? Imerepah bukan bawa ke Iliyin saja, Pak. Rupanya roh itu dimandikan juga. Ya, Pak. Jadi kalau kita lihat tubuh itu dimandikan, roh dimandikan juga. Malaikat imerepah bahlun pemanau. Oh, bahlun pakai waktu, Pak. Jadi makanya malaikat ini mengawal roh tersebut, Pak. Kenapa malaikat mau mengawal roh itu, Pak? Ketika seorang berada di samping orang yang mulia, orang-orang ini juga mulia, Pak. Kita berada di samping presiden, padahal presiden mituri dan nyotan, Pak. Tajak tak selfie, Pak. Tak foto, tak foto di rumah. Gara-gara tak foto di rumah, kita di rumah, ayu tak drone, total dengan presiden. Padahal presiden mituri dan nyotan, Pak. Ketika sedang jalan-jalan, rame-rame orang tak foto dia juga, Pak. Jadi maknanya apa? Derajat kita terangkat gara-gara orang lain. Kita bersama orang mulia saja, ngurung mulia, Pak. Ngen ulama saja, Pak. Kita yang fikir ulama, Pak. Oh, makna ulama baru lagi. Padahal katanya pada ulama, Pak. Urang mak telah ulama, Pak. Telah ulama tamat, Pak. Cuma fikir lagi ulama belum tak surban lah, Pak. Ya, Pak. Karena kita berdiri di samping ulama. Ini makna izzat. Orang pemberi maaf itu kata Rasulullah akan diangkat derajatnya oleh Allah, diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena memaafkan orang itu susah, Pak. Tutah pemaaf kau tutah. Jadi makanya lagi tanya, "Hai, tajak rumah tipulan." "Oh, tajak, nak tajak rumah tanya." "Ya, Pak, kamu lagi lah." "Hai, ente menyo tajak sawu rumah kanya, tak metaka." "Oh, metaka." "Tajak rumah tanya, naik metaka." "Ya, kalau, Pak." Abihan watena lah, "Hai, ucap salam." Ucap salam. Natang ucap salam ke tanya. Maka Rasulullah mengatakan dalam hadisnya, berikanlah salam kepada orang yang tidak pernah memberikan salam kepadamu. Ini maknanya apa? Ada efek psikologi, Pak. Nah, efek psikologi, Pak. Coba lihat kita memberikan salam kepada orang lain. Belum orang sedang main judi online atau apa, Pak. Tak salam mana? "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." Kalian so lepak kai turilo ni, Pak. Tengok tak salam belum, Pak. Orang ini merasa, "Oh, mak, hana manga wate dia kai pemusah punya, Pak." Pakan sang itu rilo ni, Pak. Ya, jadi artinya apa? Ada efek psikologi. Kemudian yang kedua, kunjungilah rumah orang yang tidak pernah mengunjungi rumahmu, kata Rasulullah. Ini juga efek psikologi. Kalau seandainya alabah gede apa tajak rumah pun nak tajak rumah adanya, tapi coba kita datangi rumah dia, Pak. Tengok pasti jalan rumah adanya. Kemudian Rasulullah mengatakan, berikanlah sesuatu kepada orang yang tidak pernah memberikan sesuatu kepadamu. Aci tamai sesuatu, Pak. Ya, tajak rumah yang tamai taka setengah kilo. Orang menyok walaupun kereta orang tetap ijak lo rumah tanya, Pak. Yang timang le taka padu setengah kilo, setengah kilo cik tamai, Pak. Jadi artinya apa? Walaupun demikian, walaupun kereta orangnya, besok dia akan datang lagi ke rumah kita. Ya, Pak. Ini sekarang yang terakhir.
Wa ma tawadha'a ahadun, tidak ada orang yang tawadhu, kata Rasulullah, yang merendahkan diri, illa rafa'ahullah, kecuali diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa melihat di dalam berbagai literatur sirah nabawiyah. Boleh kita lihat dalam kitab Rahikul Makhtum yang dikarang oleh Imam Safiur Rahman Mubarakfuri, atau kita bisa melihat di dalam kitab sirah nabawiyahnya, agak tebal baca ribai halaman ni bang, yang dikarang oleh Ibnu Hisham, bagaimana tawaduknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Katanya bandar jabatan mentah kah naturi leurung, pintu-pintu motor payah buka, gau buka pintu motor, hei ni buka pintu motor, tak gaji orang untuk buka pintu motor bang, supaya apa? Deh pejabat lembak. Bahkan hana pejabat dia sewa motor supaya ada pejabat. Untuk buka pintu, long bayar dah, long gaji dah, nya nampak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada kafir Quraisy ingin mencari Rasul, hai gemita apa? Dia ingin bertanya mana istananya, apa? Rupanya Rasulullah sedang duduk dengan para budak. Duduk dengan budak ai geduk nama. Hana gedepu awaknya munyonya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih.